Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dimanapun berada, semoga sehat selalu, bahagia ya. Dan ketemu lagi di acara Temu Sejarah, tidak terasa sudah ke-87. Kita sudah mengarungi begitu banyak cerita dari pertama kali Temu Sejarah yang ngebahas terkait toponimi daerah, kota Bandung, dan lain sebagainya. Terus beralih lagi kita bahas heritage dan sekarang kita tiba nih di sebuah tema yang cukup menarik ya, yaitu Ratu Horor Indonesia, Bunda Suzana. Jadi memang aku itu sudah cukup lama juga ya sedikit cerita nih teman-teman ngefans sama Bunda Suzana. Karena semasa kecil, ya dari kecil yang aku tonton tuh sering film-film beliau. Dan surprisingly, meskipun beliau dikenal sebagai Ratu Horor, aku juga menikmati film-film beliau yang berkisah tentang permasalahan ya sosial ya. Terus juga ada film-film yang terkait romantis dan juga film-film lain yang kalau misalnya teman-teman tonton pasti banyak menginspirasi juga karena beliau nggak cuman ya entertain di bidang horornya ya, tapi film-film dulu juga banyak menyajikan hal-hal yang bisa kita renungkan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada saat itu di desa mungkinnya kehidupan. Karena ada film-film terkait dunia malam juga dan kita bisa banyak ambil hikmah di sana. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin baru ketemu ya, perkenalkan aku Tiwi Kasavela, aku moderator di malam hari ini dan juga founder dari Temu Sejarah Indonesia. Kalau biasanya teman-teman yang lain yang jadi moderator, tapi kebetulan karena aku tertarik sekali dengan tema yang akan kita bahas di malam hari ini dan aku juga sudah menamatkan buku ini teman-teman. Jadi ini buku Suzana, Sisi Lain Perjalanan Hidup Legenda Ratu Horor Indonesia yang ditulis sama mantan suami beliau yaitu Om Cliff Sangra yang bakal ngobrol juga sama kita di malam hari ini. Buku ini enak banget dibaca. Jadi aku tuh baru dapat bukunya malamnya, terus besoknya aku baca teman-teman. Ini di malamnya udah malam harinya lagi udah tamat ya karena se-easy reading itu dan kalau misalnya teman-teman cuma nonton dan mengenal Bunda Suzana sebagai Ratu Horor, kalau misalnya baca buku ini bisa mengulik lebih lanjut nih terkait sosok beliau yang ternyata juga ya sebagai kita ya normally ya kehidupan biasa ada jatuh bangun gitu, ada hal-hal yang bisa membuat beliau sedih juga, tapi yang luar biasa adalah bagaimana beliau bisa tetap survive, beliau bisa tetap tangguh menghadapi berbagai macam cobaan di dalam hidup dan yaitu karena beliau juga sangat ketat ya dalam hal tirakat, puasa juga, kemudian lain-lain itu juga yang mengantarkan beliau pada akhirnya bisa menjadi sosok yang sukses luar biasa. Jadi di malam hari ini kita pengen ulik nih ya dari Om Cliff Sangra, dari KWDS Atmanegara juga nih sebagai editor terkait buku ini ya, lebih dalamnya juga hal-hal yang menginspirasi dari sosok Bunda Suzana dan kira-kira apa sih yang bisa kita ambil agar beliau lebih dikenal lagi gitu. Dan kenapa sih acara ini dilaksanakan di bulan Oktober teman-teman? Karena Bunda Suzana ini lahir dan meninggal di bulan Oktober. Jadi sekalian juga kegiatan hari ini adalah untuk kembali mengenang sosok beliau dari karirnya, kemudian bangun jatuhnya, juga sampai ya karya-karya beliau yang sampai hidup sampai hari ini bahkan masih diputar. Keren banget ya. Jadi sampai hari ini film-film beliau masih terus dinikmati tidak hanya di zaman dulu tapi sampai sekarang. Seperti itu. Dan sudah hadir ada Om Clive Sangra dan juga Mbak Weda. Selamat malam, aman ya? Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit juga. Sehat Om Clive, Mbak Weda? Sehat, puji Tuhan, makasih. Ya, terima kasih juga Om Clive sudah berkenan untuk berbagi di malam hari dan juga Mbak Weda. Nah, buat teman-teman yang belum punya atau tertarik nih pengen baca bukunya, nanti bisa dipesan juga di Madani ya. Ada di marketplace juga seperti itu. Nah sekarang aku pengen langsung tanya ke Om Cliff Sangra dulu deh Om. Kan Bunda Suzana ini meninggal di tahun 2008 ya, sudah belasan tahun lalu. Tapi buku ini lahir dan diterbitkan di tahun 2024 nih Om. Baru tahun lalu ya. Awal Ya. mulanya nih Om, kenapa sih tertarik untuk menulis buku terkait Bunda Suzana? Iya, memang pernah terpikirkan sama saya. Kalau Bunda ini kan legend. Jadi sayang kalau apa ya?
perjalanan hidupnya menguap begitu saja. Kebetulan juga banyak penggemar-penggemar yang DM, eh, kebanyakan lewat DM ya atau lewat sosmed gitu. Om, kenapa nggak bikin buku mengenai Susana? Kenapa nggak Susana itu difilmkan dan lain sebagainya? Saya bilang memang pernah terpikirkan oleh saya seperti itu, tapi belum ketemu penulis yang tepat. Maksudnya bukan penulis ya, penerbit dan editor yang tepat. Jadi saya belum ketemu itu. Kebetulan suatu hari rumah saya kedatangan YouTuber, yaitu dari kisah Tanah Jawa, dan kita juga ngomong-ngomong di sini. Di akhir acara itu saya juga menyampaikan bahwa saya punya keinginan untuk bisa mengapa ya membuat buku perjalanan hidupnya Susana dari pertama saya kenal sampai Susana meninggal itu pengen saya tulis supaya legendnya Susana ini tidak hilang begitu saja. Nah, setelah saya ngomong di kisah Tanah Jawa itu tidak lama kemudian ada yang DM saya yaitu dari Madani itu bilang Om Cliff kita tertarik untuk membuat cerita mengenai perjalanan hidupnya almarhum Susana. Wah, mantap, kita bilang. Akhirnya kita ketemu lah, kita janjian, kita diskusi bagaimana baiknya, harusnya seperti apa, sampai ketemu satu titik kesepakatan. Jadi diminta saya untuk menulis di kertas gitu atau di buku apa yang saya ingat semenjak saya kenal dengan almarhum itu dari tahun 1982 itu mulai saya ingat, saya ingat, saya tulis itu dan itu butuh waktu sampai beberapa bulan ya, hampir ya boleh dibilang hampir hampir 1 tahun lah, karena saya mesti mengingat perjalanan hidupnya almarhum itu dari tahun 82 sampai 2006 ya. Kurang lebih kan eh, ya 26 tahun ya, 26 tahun saya mesti mengingat perjalanan hidup itu, saya memori-memori yang saat-saat itu tidak mudah bagi saya untuk mengingat kembali. Jadi saya selalu taruh kertas, taruh buku di samping tempat tidur saya. Pada saat saya terjaga, saya ingat, oh ya ini saya tulis. Nah, lagi jalan ke dapur, tiba-tiba di dapur ingat, oh ya seperti ini, saya tulis lagi, ada kertas di dapur. Ya itu butuh butuh waktu yang sangat panjang, yang istilahnya menguras emosi juga ya, karena ceritanya di sini bukan yang manis-manis saja, tapi juga yang banyak kesedihan-kesedihan, tangisan, amarah dan lain sebagainya itu yang harus istilahnya luka lama yang dibuka kembali, yang harus luka lama yang harus saya ingat kembali. Itu cukup berat buat saya. Setelah semua saya rasa cukup cerita-cerita mengenai almarhum ini, baru saya panggil dari pihak Madani itu ke rumah saya ke sini. Kemudian dari pihak Madaninya itu mengajak editornya itu Mbak Weda itu kita ngobrol sebentar di sini baru saya ceritakan apa yang saya alami selama dari tahun 82 sampai 2006 itu. Jadi apa ya yang saya ceritakan itu eh, ya direkam lah kasarnya direkam, ditulis sama baik dari pihak Madaninya maupun Mbak Wedanya untuk di apa ya ditulis atau diedit jadi supaya kata-katanya ini ya eh, enak dibaca dan selama yaitu penulisan sama Mbak Weda itu Mbak Weda juga sering komunikasi sama saya eh, kira-kira tulisannya seperti ini bagaimana kalau nanti ada koreksi dari saya jangan seperti ini tapi
langkah lebih baiknya kata-katanya seperti ini. Oh ya, nanti Mbak Wedanya gimana seperti ini atau seperti ini. Jadi kita sering tukar pikiran supaya kita buat buku itu senyaman buat kita, nyaman juga buat orang yang membaca. Seperti itu. Jadi membuat buku ini akhirnya 1 tahun, dah 1 tahun persis gitu. Dari awal idenya saya sampai terjadi bukunya ini dicetak itu 1 tahun itu. Jadi perjalanannya memang panjang banget dan cukup menguras emosi dan pikiran. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ya tadi menguras emosi, menguras pikiran juga. Tapi kita sebelum konflik mau nanya dulu ke Mbak Weda ya, sebagai juga editor dan hadir langsung bersama Om Cliff untuk mendengarkan cerita Bunda Suzana. Nah, eh, Mbak Weda, dari mendengarkan cerita-cerita terkait Bunda Suzana ini, apa sih yang Mbak rasakan gitu? Apakah memang sebagai fans ya, yang juga fans dari Bunda Suzana ini menemukan hal-hal baru yang, wah, luar biasa nih, atau seperti apa nih Mbak? Hmm. Oke, sebelumnya makasih banget Mbak Tini sudah mengundang saya di ruang ini. Dan saya juga mau bilang makasih sama Om Chris karena sudah bekerja sama dengan sangat baik selama proses penulisan sama proses penulisan dan editing buku. Eh, Banyak banget Mbak yang saya temukan hal-hal baru tentu saja sebagai seorang penggemar. Saya tahunya Bunda Susana ya yang ada di film itu. Karena memang kan Bunda Susana sendiri tidak banyak terekspos di media. Selama saya mengerjakan eh, naskah Bunda Susana, kemudian saya melakukan editing-editing dari naskahnya Om Pif itu, saya sempat mencari informasi tentang Bunda Susana di media sosial atau di internet dimanapun. Ternyata tidak banyak berita tentang Bunda Susana. Nah, ketika saya membaca naskah ini, banyak banget informasi mulai dari informasi pribadi, kemudian bagaimana Bunda Susana sebagai seorang aktor yang sangat totalitas, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ibu, seorang istri, dan sebagai seorang keluarga itu justru saya tahu setelah saya mendengarkan cerita dari Om Tif dan membaca naskah yang Om Tif kirim ke kami waktu itu. Jadi saya rasa buat teman-teman yang memang menggemari Bunda Susana itu bukan hanya sekedar yang terlihat di film aja, tapi Bunda Susana itu sosok yang sangat luar biasa, bahkan dalam hidupnya memperjuangkan karirnya itu ternyata Bunda Susana itu beneran sendirian gitu loh, sering survive sendirian. Nah di sini tuh di naskah ini kita nggak cuma sekedar belajar Bunda Susana adalah eh, seorang aktris yang terkenal, seorang legenda Indonesia, tapi kita juga belajar bagaimana perjuangan beliau survive di dalam hidupnya sendiri. Hmm, luar biasa ya. Oke, kita ke Om Cliff lagi nih, Om. Tadi kan ya kalau kata Mbak Weda banyak hal yang ternyata itu di luar kamera itu hal-hal yang tidak diketahui. Nah, kalau dari Om Cliff sendiri nih ya, hal-hal yang menurut Om Cliff ini sangat inspirasi dari sosok Bunda Suzana gitu. Apa sih Om? Ya, kehidupan pribadinya atau kehidupan almarhum hari-harinya itu seperti apa. Jadi orang tuh banyak melihat bahwa Susana di film itu kan glamor sebagai artis yang luar biasa. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan di rumah tangganya, kehidupan pribadinya Susana, jiwanya itu rapuh. Banyak tangisan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan dalam hidup. Seperti itu. Jadi eh, terutama ya kekecewaan yang dirasakan adalah dengan orang-orang lingkungan terdekatnya ya, dengan keluarga. Banyak ya almarhum tuh beberapa kali berbicara sama saya. Jadi maaf ya, bukan niat saya menjelekkan, tapi selalu bilang orang-orang terdekat saya itu mau dekat sama saya itu hanya mau uang, tapi tidak ada kepedulian sama apa ya,
just to say hello gitu ya. Halo, apa mereka tuh kalau di keluarganya Susana itu baik itu keponakan, baik cucu, baik saudara, baik anak, itu semua manggilnya mama. Jadi manggilnya mama. Jadi nggak ada yang manggil nenek, manggil buyut gitu nggak ada. Manggilnya semua mama sama. Jadi Susana sering bilang nggak ada ya. Mereka punya inisiatif untuk telepon aku, just to say hello, hello mom, how are you? Sehat, puji Tuhan kalau sehat. Ya seperti itulah. Nanya hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat hatinya Susana itu bahagia, bangga, ada perhatian dari mereka. Tapi dari hari ke hari, bulan, tahun, berjalan tahun ke tahun, itu tidak ada dari mereka tuh tidak ada. Nanti mereka telepon, suatu hari mereka akan telepon, pasti itu. Ujung-ujungnya duit. Jadi pasti minta duit. Nah itu yang disesali sama Susana. Jadi mereka bilang, apa Susana bilang, keluarga ini sama aku butuhnya cuman uang. Tidak ada perasaan kasih, sayang sama aku tuh nggak ada. Jadi Susana tuh kalau malam itu sering keluar tengah malam ke halaman, dulu masih ada ayun-ayun di halaman itu. Eh, Nanti saya juga terjaga malam hari. Tiba-tiba Susana tuh tidak ada di tempat tidur. Saya keluar, saya lihat pasti di ayun-ayun. Ya betul, sedang di ayun-ayun. Tahu-tahu sedang sedang menangis, menangis. Ya nangis, nangis banget keluar air matanya bercucuran gitu loh. Nanti saya tanya kenapa mah kok nangis? Biasa, udah tahu toh masalahnya apa. Seperti ini selalu terulang dan terulang lagi. Jadi dengan kesuksesannya Susana, dengan keglamorannya Susana, dengan apa yang didapat Susana, tapi tidak ada kasih sayang dari keluarga yang tulus. Itu yang membuat Susana depresi, seperti itu. Tapi bagaimana sih Om cara Bunda Suzana ini bisa tetap ya happy, terus kan di film juga all out itu kan tentunya butuh emosi yang stabil ya, terus juga Ya, semangat, energi, fisik juga. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bunda Suzana nih Om? Susana orangnya ini ya karismatik sekali ya. Jadi sangat percaya sama maaf ya Susana itu kan agamanya Katolik. Jadi sangat percaya sekali dengan Yesus Kristus. Jadi semua permasalahan hidupnya itu diserahkan sama Yesus. Jadi apapun permasalahannya itu selalu berdoa diserahkan kepada Yesus Kristus. Jadi selalu minta pertolongan, minta jawaban dari Yesus. Dan kembali yang menguatkan Susana juga, aku harus bekerja, aku harus kuat, aku harus sehat, karena di belakang saya banyak orang-orang yang butuh pertolongannya saya. Jadi Susana berpikir kalau aku nggak kerja, mereka-mereka tuh bagaimana yang setiap kali minta bantuan, minta pertolongan sama saya. Jadi itu yang salah satu juga yang menguatkan hatinya Susana untuk tetap bekerja, tetap eksis di film, karena banyak di belakangnya yang sangat mengharapkan bantuan dari Susana. Itu salah satu yang menguatkan. Mhm. Jadi beliau juga memang ini ya Om, senang berbagi juga, rasa tanggung jawab yang besar juga ya terhadap orang-orang Betul, di sekitar beliau. betul. Jadi bukan bukan hanya di lingkup keluarga, saudara ya, orang luar pun banyak yang diperhatikan sama Susana. Orang luar itu banyak sekali. Jadi eh, teman-teman lama yang hidupnya susah itu tetap dicari. Nanti Pak, kamu cari nih namanya orangnya ini si A. Dulu dia tinggal di sini. Itu saya disuruh nyari gitu sampai ketemu orangnya. Nanti kalau kamu ketemu orangnya, kamu kasih uang, kasih beras, kasih sembako dan lain sebagainya. Dan itu rutin, bukan cuma sekali, itu rutin gitu. Mhm. Oke, siap Om. Kita ke Mbak Weda lagi. Nih Mbak Weda ya, terkait juga dalam proses penulisan buku, momen apa sih atau bagian mana sih yang menurut Mbak Weda paling menarik nih dari buku ini Mbak? Menurut saya yang paling menarik itu Mbak ketika eh, Bunda Susana itu menjalani laku spiritualitasnya. Jadi Bunda Susana itu yang kita lihat di film itu kan Bunda Susana makan bunga,
kemudian melakukan laku-laku di film. Nah, itu di ternyata di dunia nyata itu Bunda Susana juga melakukan itu. Dan itu bentuk laku beliau untuk membersihkan dirinya sendiri. Seperti ketika Bunda Susana itu sering puasa, puasa ngerawat, puasa putih, dan itu masih banyak lagi ada beberapa puasa gitu Mbak. Dan itu dilakukan secara konsisten selama seumur hidupnya Bunda Susana ini. Bahkan ketika beliau sakit itu beliau masih ingat untuk menyiapkan sesuatu untuk apa laku beliau seperti itu. Seperti misalnya waktu itu masih masih berdasarkan kan suka makan bunga tuh ya. Nah itu tuh masih menyiapkan bunga, kemudian masih makan bunga sebelum Bunda Susana yang benar-benar sakit. Selain itu, Bunda Susana itu kalau menjalani lakunya itu benar-benar totalitas. Seperti ketika Bunda Susana melakukan apa namanya harus mandi harus mandi dari 7 sumber mata air itu benar-benar dicari dalam waktu tidak boleh lebih dari 2 hari. Jadi Bunda Susana tuh benar-benar melakukan itu untuk persiapan waktu itu persiapan filmnya. Dan Bunda Susana, kenapa kita bisa melihat Bunda Susana itu totalitas ketika kita, seperti yang tadi bilang, ketika kita lihat Sundel Bolong, yaitu Sundel Bolong bukan Bunda Susana lagi, karena memang persiapan untuk sampai pada pendalaman karakternya itu memang luar biasa, Mbak. Itu yang sangat yang buat saya terkesan dan membuat saya kagum sama Bunda Susana. Mhm. Jadi ini ya bukan hanya karakter atau aktingnya yang perlu bagus, tapi juga persiapannya itu yang luar biasa. Oh ya, aku juga penasaran nih, kenapa Bunda Suzana itu suka sekali dengan ini ya, parfum Melati gitu. Ini kebetulan karena aku juga sempat beli parfum ini gitu ya, barengan sama buku ini. Karena kan ada macam-macam ya, ada buku juga, ada parfum juga. Dan ini wanginya enak banget, parfum bunga melati. Mungkin Om Cliff atau Mbak Wede bisa cerita dikit kenapa Bunda tuh suka banget sama parfum bunga melati ini? Apa karena suka bunga melati juga gitu? Ya kalau dari kecil Susana itu kan ikut sama neneknya ya. Jadi eh, Susana itu lahir prematur 6 bulan di kota Bogor saat ayahnya itu kan tentara Belanda ya, Kenil, sedang berperang di Subang dengan Jepang. Jadi saat kan usia kandungannya Susana masih 6 bulan, posisinya itu di Bogor, ibunya mendengar kabar kalau ayahnya, suaminya atau ayahnya Susana itu ditembak sama Jepang meninggal dunia. Jadi ibunya shock, pendarahan, lahir prematur 6 bulan di Bogor. Masuk di inkubator itu selama 3 bulan, setelah dirasa cukup sehat, 9 bulan, dibawalah Susana itu ke Magelang. Di Magelang itu masih dirawat sama ibu dan neneknya. Tapi tidak lama kemudian ibunya itu harus apa ya diajak sama pemerintahan Belanda zaman dulu itu dibilang mau tetap tinggal di Indonesia atau mau ikut eh, statusnya suami sebagai warga negara Belanda. Jadi ikut ke negara Belanda. Ibunya memutuskan untuk ikut ke Belanda. Jadi ibunya tinggal di Belanda. Jadi Susana itu dirawat sama neneknya di Magelang dari kecil sampai besar. Nah, kebetulan di rumah neneknya itu di halamannya itu banyak pohon melati. Jadi itu sudah tidak asing buat Susana. Jadi nanti mulailah dipetik, melatinya dicium, nanti dimakan setiap hari seperti itu. Dari hal-hal kecil seperti itu. Akhirnya semenjak Susana menginjak remaja, dewasa, itu tidak terlepaskan lagi dari harumnya bunga melati. Sampai syuting film pun nyari minyak wangi yang harumnya melati. Seperti itu. Jadi itu tidak pernah dirubah. Jadi kemanapun selalu
minyak wanginya harus harumnya harumnya melati. Hmm. Bahkan ini ya, Om ya, kalau di berita suka ada cerita Bunda Suzana juga makan bunga melati ya, Om. Ya kan tadi saya bilang dari kecil memang suka metik bunga melati itu dimakan dari hal-hal kecil. Jadi itu jadi suatu memang jadi suatu kebiasaan dari kecil sampai terbawa ke dunia perfilman sampai dewasa itu jadi kayak suatu camilan dimakan itu bunga setiap hari itu. Tapi bukan ini ya maksud mistis-mistis ada apanya gitu di bunga melati. Ya Jadi, sebetulnya mm-mm. tidak tidak ada mistisnya itu, tapi kalau mau dibilang mistis juga eh, sebetulnya melati itu untuk penangkal harumnya melati itu untuk penangkal roh-roh jahat. Kedua, harumnya melati itu untuk penangkal ular. Jadi waktu Susana main film Nyi Blorong, Petualangan Cinta Nyi Blorong, apa itu kan banyak adegan ular-ular ya, yang ditaruh di atas kepalanya itu 60 ekor ular. Itu 60 ekor ular beneran, bukan plastik, bukan komputer grafik, tapi zaman dulu itu kan memang belum bisa seperti itu. Jadi 60 ekor ular itu diikat di kepala nya Susana seperti itu dan itu tamengnya adalah bunga melatinya itu. Jadi bunga melatinya itu ditaruh di sini supaya apa? Supaya si ularnya itu tidak berani mendekat atau menggigit wajahnya Susana karena bau harumnya melati itu ular itu pasti menjauh seperti itu. Mhm. Dan Susana juga bilang kalau makan bunga melati itu eh, harum. Jiwanya tuh kan harum. Jadi orang akan melihat dia tuh wangi. Susana itu wangi gitu loh, wangi luar dalam seperti itu. Itu kepercayaannya Susana seperti itu. Ya, selain bunga melati, kalau aku sempat baca di buku juga beliau sama ular juga ini ya pecinta makhluk hidup. Jadi sama ular tuh nggak takut. Kan biasanya kita suka ngeri gitu ya. Bahkan beliau di film nggak apa-apa pakai ular yang beneran gitu, Om. Kalau Iya. dari Bunda Suzana sendiri melihat ular itu seperti apa sih, Om sebenarnya? Jadi Susana itu tidak melihara ular di rumah tidak. Tapi ular itu memang dipakai saat syuting aja. Dan kalau orang-orang bertanya kalau di lokasi syuting itu kan dipanggil Mbak Susi ya, Mbak Sus atau Sus atau Mbak Susi gitu kan. Nanti orang-orang tanya, Mbak Susi nggak takut apa sama ular-ular seperti itu? Jawabannya cuma satu aja. Yang penting aku tidak jahat dan aku cari makan atau cari uang buat keluargaku. Aku pasrah semua sama Yesus. Itu aja. Jadi dia tidak ada rasa khawatir sedikit pun untuk nanti digigit atau dipatok gitu karena udah pasrah sama Tuhan. eh, Kepasrahannya itu karena untuk mencari nafkah untuk keluarga seperti itu apa intinya seperti itu. Mhm. Jadi memang ada cerita ya, Om ya, di balik beberapa hal yang kita lihat. Tapi alasannya memang kadang tidak seperti apa yang penonton pikirkan ya. Ternyata di balik itu ada faktor tadi keluarga juga dan lain-lain. Nah kita Ya. Mbak Weda lagi nih, Mbak Weda dari menulis buku ini ya. eh, Apakah ada pengalaman spiritual tertentu? Misalnya, kalau saya sendiri nih sebagai fansnya Bunda Susana, pernah mimpiin Bunda gitu ya. Nah, kalau Mbak Weda sendiri menulis buku ini, apakah pernah mimpi juga ketemu sama Bunda Susana? Atau ada part-part tertentu yang mau nulis tuh ada sesuatu gitu, Mbak? Ya Mbak ada. Jadi eh, begitu saya menerima naskah, waktu itu belum saya apa-apain tuh naskahnya. Saya belum saya apa-apain, masih di file, cuma saya cek-cek aja. Nah malamnya tuh saya mimpi. Saya nggak pernah bertemu Bunda di sana ya, secara langsung nggak pernah ya. Cuma pernah eh, datang ke kamar, main lihat kamar beliau waktu main ke Magelang. Nah itu tuh Bunda Rusana tuh datang ke mimpi saya. Jadi di mimpi itu saya tuh duduk di ruang tamu. Terus Bunda tuh kayak turun dari tangga gitu ya Mbak. Turun dari tangga ngeliatin saya. Terus habis itu saya tuh diajak masuk ke kamarnya Bunda. Bunda bilang kayak gini,
udah kamu tunggu di sini dulu aja ya gitu. Terus dari sana tuh keluar. Nah, nggak tahu. Habis itu saya bangun. Nah, yang saya ceritakan ke teman-teman saya yang di penerbit. Terus teman-teman bisa tiba-tiba menyimpulkan seperti ini, Mbak. Tuh, itu artinya kamu tuh di ini diizinkan untuk mengerjakan naskahnya Bunda Susana gitu. Nah, habis itu saya mikir, eh, soalnya kan sebelum naskah ini sampai ke saya, sempat ada satu orang lagi yang hampir mau mengerjakan naskah ini, tapi beliau kan, punya teman saya ini kan takut gitu loh nggak, Bukan takut dengan yang hal-hal seperti ini kan. Akhirnya dia mundur untuk naskah ini. Akhirnya saya yang masuk untuk proses selanjutnya. Terus bagian lainnya lagi itu ketika saya udah kerja. Jadi ketika saya mengedit bagian yang ada bunga melatinya, itu tiba-tiba di ruangan kerja saya itu benar-benar bau melati, Mbak. Terus saya diem tuh, habis itu saya berhenti dulu kan saya ngeditnya. Terus saya bilang, saya niat saya baik mau kerja, mau ngerjain naskahnya Bunda Susana. Jadi tolong jangan diganggu-ganggu ya. Itu bilang kayak gitu aja. Terus habis itu hilang, aroma melati itu hilang. Tapi kemudian aroma itu tercium di ruang kerja teman yang lain. Jadi ada satu ruangan yang untuk teman-teman kreatif gitu. Mereka tuh mencium satu ruangan itu, mereka nyium ini Mbak, nyium apa? Nyium aroma bunga melati ini. Sempat takut, iya sempat takut karena eh, ya kami tidak semua dari kami itu suka horor, tidak semua dari kami paham dengan hal seperti ini. Akhirnya sempat takut kan. Terus ya udah bilang aja, kan cerita tuh saya bilang gini, ya udah bilang aja kalau niat kita itu baik, mau kerja, mau merampungkan naskah ini, tolong jangan ganggu-ganggu lagi kayak gitu. Untuk apapun seandainya itu yang datang energi negatif, tolong keluar dari sini. Kalaupun memang itu ada energi positif ya, biarkan melingkupi ruang ini dengan hal-hal baik. Udah bilang aja gitu. Akhirnya dari situ teman-teman mulai belajar untuk nggak cuma belajar kerja dengan sabar karena emang ada beberapa hal terjadi, tapi mereka juga belajar untuk menenangkan diri mereka sendiri bahwa memang ya hal seperti itu memang ada gitu loh. Terus kalau misalnya mau dihubungkan sama naskahnya Bunda ya, eh, menurut saya enggak yang benar-benar eksplisit ini karena kita ngerjain naskah Bunda di sana tuh enggak. Tapi memang mungkin beberapa dari kami ada yang sudah ketakutan duluan, udah paranoid duluan, akhirnya energi-energi itu kan datang ke ruangan kami dengan bentuk yang berbeda. Siap. Menarik ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh raise hand aja. Kita udah boleh ya. Tadi kita udah ngobrol cukup panjang. Jadi kalau ada yang penasaran, pengen tanya lebih lanjut ke Om Cliff sama Mbak Weda, nanti boleh raise hand sebelum ke yang lain biar lebih seru aja gitu ya. Oke, udah ada yang raise hand, Kak Apri Kuncoro. Silakan nih Kak Apri, mau bertanya apa ke Om Cliff dan Mbak Weda? Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal, saya Apri Kuncoro, salah satu penggemar film-filmnya Bunda Susana sama Om Cliff juga, karena saya angkatan tahun 90-an. Ini apa ya yang ingin saya tanyakan kepada yang pertama untuk Om Cliff, ada nggak sih kayak ibaratnya apa namanya ritual-ritual tertentu yang dijalani oleh Bunda sehingga film-film yang beliau mainkan itu bahkan sampai lintas generasi. Sekarang ini nggak bosen-bosen gitu kalau ditonton ulang walaupun sering banget diputer oleh apa stasiun televisi, tapi rasanya nggak ada ini kayak nggak ada bosen. Kita itu tetap antusias gitu, mau nonton, mau ulang lagi gitu. Ada nggak sih momen-momen mungkin dari Om Cliff sendiri ketika menjalani proses syuting itu mungkin kalau yang saya tahu kan paling apa banyak itu di film Sangkuriang sama ini Perkawinan Nyi Blorong ya. Terus kalau yang singkat itu kan di
Perjanjian Malam Keramat. Nah, itu kan di tahun segitu, tahun 90 kan film horor udah mulai redup. Kira-kira hal apa sih yang paling berkesan buat Om Cliff saat menjalani syuting, terutama ini di judul tadi, Perjanjian Malam Keramat. Terus kalau untuk kakak penulisnya, apa yang membuat kakak itu kemudian merasa ini harus loh kisah hidup seorang Queen Horror of Queen Horror Indonesia harus diabadikan dalam sebuah buku. Kemudian sejak kapan kakak ngefans sama Bunda Susana? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Siap, selamat malam. Wah, lumayan banyak ya ini langsung open pertanyaan yang angkat tangan 5-6 orang, luar biasa. Kita ke Om Cliff dulu tadi Om, pertanyaannya apa sih yang dilakukan oleh Bunda Suzana sampai filmnya tuh bisa lintas generasi gitu Om, sampai sekarang masih suka nih orang-orang nonton film Bunda. Silakan Om. Iya, oke, makasih. Yang pertama, kalau Susana itu menerima suatu pekerjaan, katakanlah film ya dapat skenario. Kalau artis-artis zaman sekarang itu terima skenario, mungkin dibaca cuman sekelebat aja gitu ya, baca gini-gini, gitu. Oh ceritanya gini, oke tinggal tunggu syutingnya kapan. Tapi kalau Susana, begitu dapat skenario, itu skenario langsung dibedah, dibaca, dicoret-coret, itu satu skenario itu boleh dibilang nanti 90% itu ditolak. Jadi minta direvisi, dimasukkan ide-idenya Susana. Ini harusnya seperti ini begini, ini harusnya begitu, ini begini, ini begini, begini, begini. Dikirimlah itu skenario, dikirim kembali ke penulisnya. Nanti sama penulisnya berapa minggu kemudian dikirim kembali lagi. Datanglah katakanlah skenario yang kedua. Itu dibedah lagi sama Susana. Masih kurang sempurna. Mungkin 50% itu lagi masih dibedah lagi, dibedah lagi. Saya sempat nanya sama Susana, Mah, ngapain sih kamu repot-repot kayak gitu? Udah terima duit, tinggal main film, beres kan, selesai bisa terima kontrak yang baru. Kalau kayak gini kan kamu buang waktu. Aku nggak bisa. Aku punya pikiran, penonton datang ke bioskop, mengeluarkan uang untuk membeli tiket, mereka mau dihibur. Mereka mungkin punya suatu problem di eh, rumahnya mereka masing-masing. Mereka berani mengeluarkan uang untuk datang ke bioskop, pengen dihibur. Kalau sampai di bioskop mereka nonton hasil filmnya itu ceritanya tidak bagus, mereka kecewa, mereka akan menyesal dan mereka akan berpikir lain kali gue nggak mau nonton lagi, filmnya jelek kok, seperti itu. Jadi aku akan membedah skenario ini sampai sebagus mungkin sampai penonton itu akan merasa sangat puas. Yaitu bukan di satu skenario atau di satu film saja, tapi di setiap film, setiap skenario yang diterima Susana akan dibedah seperti itu 3 sampai 4 kali direvisi itu skenario sampai Susana betul-betul merasa puas, baru siap untuk syuting seperti itu. Jadi ceritanya bukan eh, asal jadi aja, tidak. Jadi betul-betul difikirkan dari segala macam hal, dari segala sisi, itu difikirkan supaya penonton betul-betul puas menonton film itu. Dan memang nyata kan setiap filmnya Susana itu selalu box office. Di samping itu, eh, selama syuting film, itu memang Susana itu selalu melakukan tirakat puasa. Jadi memang tirakat puasanya itu setiap film itu berbeda-beda tergantung bobot dari filmnya itu. Katakanlah yang paling ringan semuanya puasa puasa beton. Jadi setiap hari hari kelahirannya itu Susana itu kan hari kelahirannya hari Selasa ya. Nanti beliau itu puasa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, diulang setiap minggu.
Itu yang paling ringan. Nanti ada yang puasa mutih. Ada juga yang puasa yang sampai 40 hari. Bahkan ada satu film itu, tapi saya lupa judul filmnya. Itu puasa sampai berapa tahun tidak makan nasi. Jadi hanya makan sayuran. Sayur aja, sayuran. Pokoknya selama 3 tahun itu Susana hanya makan sayuran. Tidak jajan, tidak yang lain-lain. Pokoknya ketemunya cuma sayuran itu selama 3 tahun. Ada juga di film-film yang lain, maaf ya ini kalau agak-agak sensitif, di setiap film ya yang diperankan sama Susana itu, begitu itu film mulai selamatan, mulai mau dibuat, mau dibikin, sampai film itu prosesnya selesai, biasanya film itu prosesnya selesai rata-rata 4 bulan ya. Zaman dulu bikin film itu rata-rata 4 bulan. Itu tidak boleh melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh. Jadi selama syuting itu istilahnya Susana menjaga kebersihan, kesucian, kebersihan dan berdoa sama Tuhan supaya filmnya itu menjadi sukses, menjadi laris. Jadi banyak hal-hal tirakat pantangan yang dilakukan sama Susana seperti itu. Di samping tirakat-tirakat yang lain-lain. Jadi setiap film itu, setiap produksi itu selalu tantangannya atau pantangannya atau kuasanya itu beda-beda. Seperti itu. Kalau tadi yang perjanjian di malam keramat tuh Om, seperti apa? Iya, nggak ada beda jauh dengan perjanjian di malam keramat itu sama saja. Setiap film itu ritualnya seperti itu. Tapi pada saat itu tirakat apa atau laku-laku apa yang dilakukan saya nggak ingat ya karena banyak sekali tirakat dan laku-lakunya itu macam-macam. Jadi setiap film itu berbeda. Jadi pada saat yang perjanjian di malam keramat lakunya apa itu saya nggak ingat. Siap, begitu ya Kak Apri. Kita lanjut ke Iya, terima kasih. Weda ya. Tadi ada pertanyaan juga ke Kak Weda. Menurut Kak Weda, kenapa buku ini tuh perlu ditulis dan sejak kapan Kak Weda ngefans sama Bunda Susana, Kak? Oke, jadi naskah ini benar-benar benar-benar harus selesai karena prosesnya panjang waktu itu tadi dari jelasin Om Rifki juga. Eh, saya juga merasa ketika teman-teman hampir up and down di belakang karena seperti tadi saya juga bilang Mbak, kan ada beberapa gangguan-gangguan juga gitu kan. Nah, eh, bagaimanapun naskah ini harus selesai, harus kita selesaikan karena naskah ini adalah naskah seorang legenda yang saya rasa tidak layak untuk dilupakan, apalagi di dunia perfilman Indonesia. Sampai saat ini boleh dicari tandingannya Bunda Susana, saya rasa belum ada. Dan Bunda Susana sendiri adalah sampai saat ini pun yang mendapatkan satu-satunya gelar Ratu Horor Indonesia. Jadi sayang sekali kalau misalnya peran Bunda Susana yang luar biasa di film itu dilupakan gitu aja. Apalagi sekarang film-filmnya Bunda Susana itu sering masih sering diputar, bahkan tiap tahun tuh pasti diputar. Sayang aja gitu kalau misalnya orang nggak tahu siapa sih Susana gitu. Jadi ketika naskah ini sampai di meja penerbit, saya dan teman-teman, oke, ayo kita selesaikan karena naskah ini naskah seorang legenda. Di dalam dunia keaktoran, ini akan sangat memberi pencerahan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergelut di dunia teater atau di dunia perfilman Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang sedang up and down di dalam hidupnya, eh, kisah Bunda Susana ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa seorang aktor sebesar seorang aktris sebesar Bunda Susana sekalipun enggak langsung besar namanya, tapi ada proses-proses yang benar-benar Bunda Susana usahakan untuk menjadi besar seperti yang kita kenal sekarang ini. Gitu. Terus ngefans sejak lama, sejak kapan ngefans? Saya ngefans sama Bunda Susana itu sejak SD. Jadi dulu pertama kali saya nonton filmnya yang berjudul Sendal Bolong. Nah, ya itu. Jadi dari situ tuh mungkin karena emang saya suka horor ya. Dari kecil tuh masuk horor, tontonnya tuh horor. Mungkin
teman-teman ketika teman-teman saya kecil itu mereka takut kok nonton horor, saya enggak, saya nyari film horor. Nah, yang tersedia ketika itu yang mudah diakses di televisi ya filmnya Bunda Susana. Akhirnya saya selalu ngikutin filmnya Bunda Susana sampai film terakhir beliau yang berjudul Ambulans gitu. Jadi dari SD udah ngefans sama Bunda Susana. Harapannya sih waktu itu bisa ketemu tuh, tapi ternyata ketika saya SMP Bunda Susana udah nggak ada. Dan ternyata Tuhan itu mempertemukan saya dengan cara yang lain, dengan cara menjadi editor dari naskah Bunda Susana yang ditulis sama Om Cliff. Jadi itu juga sebuah apa ya, anugerah besar bagi saya untuk seorang penggemar. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya Kak Wede sudah menjawab ya Kak Apri. Kita ke Ya, terima kasih. ya, siap. Ini sudah banyak yang mengangkat tangan, tapi boleh deh ke Ibu Dewa Ayu Sundari dulu ya dari Bali ini menyimak sekarang sudah mau pukul 10 malam. Silakan Ibu Dewa. Oke, selamat selamat malam Dewi dan Malam. rekan-rekan semua dan Mas Krip juga juga eh, Weda, Mbak Wedanya. Di sini awalnya saya itu nonton filmnya Susana itu nggak berani sama sekali sampai hari ini. Jadi kemarin kenapa saya kepo ikut acaranya Dewi hari ini? Itu penasaran. Apa sih penyebabnya? Kenapa sampai Dewi itu bikin di Instagram itu yang sampai nyekar ke eh, apa Makam. namanya, makam? Aha, itu yang buat. Jadi di sini saya nonton itu berusaha untuk nonton, tapi nggak bisa. Apapun judulnya. Habis itu saya nonton yang karena apa namanya hari lahirnya sama yaitu malam Jumat Kliwon. Jadi saya malam jam 12 itu lahir, jadi pengen apa sih gitu. Akhirnya malamnya itu baru nonton sedikit aja, baru lihat beliau aja sedikit, Bunda Susananya, kok itu bawa ke dalam mimpi. Akhirnya ditutup. Jadi saya nggak nonton lagi, apapun itu. Jadi tetap lihat figurnya, tetap lihat gitu loh. Apapun perkembangannya, buat film apa, karena saya lahir di tahun 77, 1977 berarti sudah banyak yang tahu apa filmnya gitu. Cuman tidak berani itu di sini. Nah, satu lagi yang hal uh, Bunda Susananya suka yaitu makan atau memakai bunga melati. Saya sebaliknya. Setiap nyium, setiap kalau misalnya buat teh atau apa, di aromanya melati saya udah langsung sakit kepala, muntah segala macam. Itu. Jadi akhirnya dari Tiwi pakai itu di Instagram itu saya kepo coba belajar untuk minum teh dari melati. Akhirnya apa yang buat itu berangsur-angsur pulih jadi apa itu apa sugesti atau bagaimana. Jadi kemarin Tiwi buka apa namanya ngasih di ininya linknya, oh saya ikut nih, saya kepo gitu. Jadi di sini saya mau tanya ke eh, Mas Klipnya, istilahnya begitu kuat untuk mendampingi kalau kita rasa nggak horor ini gitu. Bundanya saya dalam pikiran saya pasti ada horor-horornya, mistik-mistiknya gitu. Nah, kuat beliau gitu mendampingi dengan yang tadi dibilang beliau ada kesedihannya, jadi tidak sesuai lah dengan figurnya beliau di depan layar tuh seperti apa yang ceria, charmy gitu. Nah, di situ saya pengen dengar dari Mas Klipnya sendiri, terus dari Mbak Wedanya. Paling umurnya baru seberapa, tahun seberapa itu tadi lahir. Anak saya tahun 2000. Nah, itu cukup
benar-benar cukup kuat karena saya dengar juga itu di kamarnya beliau katanya sampai istilahnya kayak Tiwi sampai dateng nyekar gitu. Apa nggak ada perasaan bagaimana gitu. Soalnya kalau saya sedikit aja nonton, mungkin karena memang apa yang namanya, memang sudah nggak suka film horor ya, ketakutan sendiri. Jadi kayak itu hidup saya itu ikut di dalamnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu aja sih, Tiwi. Makasih banyak atas kesempatan. Hmm, Iya, gitu. makasih Bu Dewe. Baik, kita ke Om Cliff dulu nih Om. Tadi ya yang di-highlight adalah bagaimana Om Cliff bisa menjadi sosok yang sangat suportif buat Bunda di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Kemudian juga ya bukan stigma ya atau stereotype bahwa wah karena mainnya film horor serem gitu Om Cliff. Nah ini dari Om Cliff sendiri seperti apa? Ya, ya, terima kasih. Jadi memang Bunda itu kalau dilihat di apa ya di luar itu kan horor. Tapi kalau di dalam rumah itu ya Bunda itu tidak horor, Bunda itu ceria. Jadi ada memang awal-awal mula saya kenal sama Susana, memang waktu Susana sudah melakukan tirakat, melakukan puasa, saya sempat kaget gitu. Tapi kalau kehidupannya sehari-harinya Susana itu tidak horor seperti yang di film seperti itu. Justru saya bilang kehidupan kehidupan hari-harinya Susana itu adalah banyak kesedihan, banyak merenung, banyak menangis, banyak berdoa sama Tuhan, minta petunjuk, minta jalan keluar seperti itu. Jadi sama sekali hari-harinya itu tidak ada horor. Dan bagaimana saya bisa mendampingi Susana sampai 25 tahun? Ya maaf, karena saya dengan Susana itu kan terikat dengan pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu kan juga ada sumpah, di mana kita harus eh, suka dan duka, kita harus selalu bersama, tidak boleh meninggalkan. Itu kan memang ada janjinya, ada sumpahnya seperti itu. Jadi dalam keadaan apapun ya kita tetap berusaha untuk selalu bersama seperti itu. Dan kembali lagi tadi tidak ada horor-horornya ya setiap hari itu biasa aja seperti kehidupan eh, rumah tangga, ibu rumah tangga hari-hari seperti biasa ya seperti itu. Ya ada marah, ada emosi, ada nangis, ada kecewa. Itu normal seperti manusia biasa seperti itu. Kecuali ya tadi di film-film itu memang Susana di film-film itu memerankan horor itu kenapa sampai orang lain takut karena Susana seperti saya bilang tadi melakukan satu ritual, melakukan suatu puasa, tujuannya adalah apa? Yang dilihat di film itu bukan Susana, tapi si pemerannya itu sendiri. Seperti kalau Sundel Bolong yang dilihat sama penonton adalah Sundel Bolong. Kalau mainnya Nyi Roro Kidul yang dilihat sama penonton adalah Nyi Roro Kidul dan itu prosesnya tidak mudah. Memang yaitu tadi puasa dan tirakat seperti itu. Begitu ya Bu Dewi ya. Sekarang kita ke Mbak Weda. Tadi apa mau di-spill Mbak? Kelahiran tahun berapa nih Mbak? Saya kelahiran tahun 94. Wah, kita seumuran ya ternyata ya. Siap-siap. Nah, terus tadi nih Mbak Weda, eh, kata Bu Dewe, apakah tidak takut juga nih Mbak selama menjalani proses penulisan ini? Justru saya takutnya itu pas eh, Om Cliff pagi ini. Jadi hari itu saya dan teman-teman redaksi datang ke rumah beliau yang di Magelang. Terus Om Cliff cerita kalau Bunda Susana itu bukan tipe orang yang suka disamain. Misalnya ada eh, hari ini Bunda Susana pakai baju hitam nih. Terus habis itu ada asistennya beliau yang pakai baju hitam, suruh tuh ganti kayak gitu. Nah, habis itu Bunda Susana itu kan pakai parfum melati ya. Hari saya kan pastinya melati juga. Hari itu saya itu
nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nggak pakai parfum melati Mbak. Padahal saya tuh tipe orang yang kalau misalnya saya nggak sempat pakai di rumah, tapi saya bawa. Nah hari itu saya nggak pakai parfum melati dan saya nggak bawa parfum. Terus habis itu eh, saya bilang ke Om Cliff, Om jangan-jangan hari ini saya nggak pakai parfum melati karena ini Om, karena Bunda nggak mau disamain gitu kan. Terus habis itu diantar tuh ke kamarnya Bunda dan ditunjukin ada satu parfum Bunda di sana yang masih ada di sana. Itu aromanya melati Mbak. Nah, habis itu oke lah saya masih berusaha untuk ini cuma kebetulan kayak gitu kan Mbak. Tapi esok harinya kemudian saya tuh pergi ke Bandung tuh. Pergi ke Bandung kan saya harus nginep beberapa hari kan. Eh, saya ini ketika saya pergi ke Bandung, parfum melati itu nggak kebawa lagi Mbak. Jadi kan saya nggak bawa parfum lagi nih gitu. Akhirnya ya udah dari situ selama proses ini untuk sementara saya meninggalkan parfum melati nggak tahu mbak saya secara otomatis kayak ya udah oke selama proses ini saya akan menghargai kalau memang bunda tidak suka disamain oke bunda nggak apa-apa saya menghargai proses ini mari kita selesaikan ini bareng-bareng biar semuanya lancar dan selama proses ini ya benar saya nggak pakai parfum melati itu sih mbak yang sebenarnya bikin takut selebihnya sih nggak ini nggak ada karena abis itu eh, ada aroma-aroma melati lagi yang datang ke ruang kerja saya ya ya saya menanggapinya dengan ya udah nggak apa-apa kalau memang ini energi yang baik biarkan menjadi kebaikan-kebaikan di ruangan ini kalau emang ini energi yang buruk ya tolong tinggalkan kami karena niat kami di sini mau bekerja dan menyelesaikan naskah dari sana. Mhm. Siap. Terima kasih Mbak Weda. Begitu ya Bu Dewi ya, sudah terjawab untuk pertanyaannya. Oke, berikutnya boleh dari Story Travelers Kang Handi ya dari kemarin udah excited. Ini kirain minggu lalu, ternyata minggu ini ya Kak ya. Iya betul. Boleh. Oke, salam kenal semuanya, Tiwi dan lainnya, Om Cliff juga. Dan saya udah nonton dari apa ya yang waktu Kisah Tanah Jawa karena kebetulan saya juga temannya Mas Hao ya, Om Cliff. Dan udah dicatat sangat di video itu. Terus ya, memang saya tumbuh di apa ya lingkungan horor karena sampai sekarang saya jadi YouTuber horor juga di Bandung. Mungkin Tiwi juga tahu ya dan Galih juga tahu. Dan memang apa ya Susana ini seorang yang menginspirasi saya buat film horor gitu, terutama itu. Dan tadi kan banyak bercerita mengenai selalu untuk syuting dan lain-lain, ada tirakat ya Om Cliff ya. Nah, pernah nggak sih di rangkaian filmnya yang dibilang sangat berhasil ini dan legend, ada nggak satu film atau nggak mungkin ada satu momen yang udah tirakat tapi ternyata tidak sesuai harapan gitu. Jadi kayak, loh kok beda sama film sebelumnya, ada nggak sih kayak gitu? Atau semua sama-sama keren gitu, bagus. Itu sih pertanyaan saya. Ya, silakan Om Cliff. Ya, terima kasih. Jadi, sepengetahuan saya, tidak ada satu film Susana, tidak ada satu film pun yang diperankan sama Susana yang tidak booming. Eh, itu selalu box office, selalu booming. Jadi saya kenal Susana dari bahkan sebelum saya kenal Susana ya, saya lihat di bioskop itu dari tahun 80 dari film Ratu Ilmu Hitam, Sundel Bolong, Nyi Blorong, kemudian Sangkuriang, Perkawinan Nyi Blorong dan sampai seterusnya itu selalu filmnya booming. Bahkan ada produser yang berani membayar Susana hanya untuk cameo atau bintang tamu gitu untuk mengangkat filmnya. Dan eh, memang kita prediksi kalau film itu tanpa Susana, film itu akan jatuh rugi ya mana rugi. Tapi begitu Susana dihadirkan sebagai bintang tamu di film itu meledak, itu sukses. Jadi seperti apa ya penonton itu sudah melekat. Begitu mendengar nama Susana itu pasti penonton itu berbondong-bondong nonton ke bioskop. Jadi saya belum mendengar atau ya belum pernah melihat ada filmnya Susana yang tidak sukses. Semua sukses itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ya. Mungkin harapan saya suatu saat bisa main ke rumah di sana suatu Siap, saat. siap, siap. Thank you, Om. Salam kenal ya. Oke, makasih.
Ya, siap. Setelah Kak Handi, boleh Kak Galih M. Yusuf. Silakan Kak Galih. Ya, selamat malam dan terima kasih Mbak Tiwi telah mengadakan acara malam hari ini. Dan selamat malam juga buat semuanya, terutama Mas Cliff Sangra juga penulisnya Teh siapa? Teh Weda ya. Dan Bunda Susana ini juga memang sebetulnya menemani masa kecil saya waktu itu sering nonton juga walaupun ketakutan tapi tetap nonton sampai akhir. Dan beberapa film-film itu ya macam-macam ya kan banyak juga ya. Kemudian ada sesuatu yang membuat saya penasaran. Kan memang kalau di layar televisi gitu, Bunda Susana itu memang glamor, elegan gitu ya. Apa ya, sebagaimana legenda pada umumnya gitu ya, legenda di perfilman Indonesia. Nah, tetapi saya di sini penasaran dengan bagaimana sih hubungan sosial beliau di tempat tinggalnya bersama tetangga, kayak gitu. Misalkan hubungan dengan ya orang-orang sekitar kediamannya seperti itu mungkin ya. Itu aja sih yang saya bikin penasaran. Siap. Terima kasih Kak Galih. Silakan Om Cliff. Oke, jadi perlu saya jelaskan di sini Susana itu jiwanya introvert, sangat-sangat tertutup. Jadi Susana itu sebetulnya eh, sangat sulit untuk ditemui sama wartawan, sama infotainment, sama tetangga. Kalau memang momennya itu tidak betul-betul tepat atau memang momennya itu tidak betul-betul perlu. Bukannya sombong, Susana itu tidak sombong. Kalau suatu saat Susana sedang keluar rumah gitu, tiba-tiba ketemu tetangga gitu ya, ketemu disapa, salaman mungkin apa istilahnya cepika-cepiki itu, tidak sombong, tapi untuk muncul di depan umum itu udah hal yang mustahil. Jadi sangat-sangat tertutup. Itu Susana itu memang udah jiwanya seperti itu. Katakanlah ada satu contoh gini. Susana pengen beli apa ya pakaian dalam semuanya lah, pakaian dalam gitu ya, underwear gitu. Itu Susana tidak turun ke mall atau ke toko untuk pilih underwearnya sendiri itu tidak. Itu yang disuruh beli itu saya. Jadi saya disuruh beli ukurannya sekian, warnanya seperti ini, yang seperti ini. Jadi ada salesnya itu juga yang kadang-kadang nanya sama saya, Pak, kok Bapak beli pakaian dalam wanita? Ya emang kenapa? Buat siapa, Pak? Ya buat istri saya lah. Oh, saya pikir Bapak belum menikah. Saya sudah punya istri. Saya bilang, oh kenapa nggak istrinya sendiri yang beli? Ya nggak apa-apa juga kan, saya kan suaminya. Iya juga sih Pak, seperti itu. Begitu juga dengan beli pakaian-pakaian untuk syuting, keperluan-keperluan syuting, untuk beli parfum, untuk beli alat-alat make up. Itu Susana tidak pernah turun dari mobil itu, tidak pernah, bahkan tidak keluar rumah. Jadi nanti saya disuruh, Pak, aku kepengen beli bedak seperti ini, Pak, aku pengen beli minyak wangi seperti ini, Pak, aku pengen beli foundation seperti ini, Pak, blush on seperti ini, Pak, pensil alis seperti ini, nomor sekian. Itu semua yang belanja saya. Jadi dari ujung rambut sampai kaki, semua kebutuhannya Susana itu yang beli saya. Susana tuh duduk manis di rumah. Begitu juga keperluan bahan-bahan kain-kain, baju-baju untuk syuting. Saya yang turun ke lapangan, ke toko tekstil. eh, ya, puji Tuhan ya si toko tekstilnya itu percaya sama saya. Nanti saya dibawain berapa bal gitu, 30 bal kain-kain itu dimasukin ke mobil apa gitu tanpa nitip uang muka sedikit pun tidak. Tidak, bawa aja. Dimasukin ke mobil 3 bal. Nanti saya bawa pulang ke rumah, dipilihlah sama Susana di rumah mana yang kira-kira dibutuhkan. Oh, yang ini saya butuh sekian meter, yang ini saya butuh sekian meter. Saya bawa kembali ke tokonya. Ini yang Susana mau, ini sekian meter, ini sekian meter. Jadi Susana itu sama sekali tidak pernah istilahnya menampakkan diri di tempat umum. Memang jiwanya seperti itu. Begitu ya Kak Galih, sudah terjawab ya.
Siap, ya terima kasih. Mungkin dari atas karena eksklusifnya beliau sehingga menjadikan kita semua penasaran terus dan jadi apa ya? Dia juga memang menjadi legenda yang mahal gitu ya karena memang eksklusifnya beliau dan itu Betul, luar biasa betul. sih. Betul, jadi orang kalau mau lihat Susana ya di film, seperti itu. Betul. Iya, iya. Ya, terima kasih, Mas. Oke, Ya, terima kasih Kak Gali. Berikutnya, boleh Kak Jasmine Fatihah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, aman, aman kedengaran. Ya, agak berhubungan sih ya, maksudnya kayak apa ya? Kayak kebetulan aja, kan Bu, Bunda Suzana ini kan suka melatih ya. Saya juga namanya Jasmine. Jadi saya ini ingin bertanya dan cerita bentar. Jadi em, saya ini baru aja baca-baca ya tentang anaknya Suzana yaitu Bung Ari Adrianus Suprapto. Nah, beliau ini kan meninggalnya itu karena mohon maaf ya kalau misalkan kalau misalkan kayak apa ya kayak tersinggung atau gimana. Beliau ini kan meninggalnya kan karena di apa ya ditusuk-tusuk ya sama orang-orang nggak dikenal. Nah, saya ini ingin bertanya sama Mbak Weda juga sama Om Cliff, apakah apakah apa hubungannya Mbak Bunda Suzana ini sama sama oh sama Bung Ari ini ya, Bung Ari ini. Jadi bagaimana kisah hidupnya Bung Ari gitu? Apakah apakah bisa dijelaskan gitu? Terima kasih, maaf ya kalau misalkan bertele-tele. Oke, siap. Gak apa-apa Kak Jasmine. Iya, silakan Om Cliff dulu. Gimana nih oke, Om? terima kasih. Terima kasih. Jadi betul, jadi Ari Adriano Suprapto itu anaknya Susana yang pertama, memang dibunuh sama orang yang tidak dikenal, maksudnya tidak dikenal sama Ari ya, dengan cara ditusuk, yaitu jaraknya cuma 3 rumah dari rumahnya yang di Jakarta Selatan, yang di Jalan Wijaya itu. Ya, saat itu Ari itu sedang ngumpul-ngumpul seperti biasa, remaja-remaja biasa sedang ngumpul sama teman-temannya. Ari itu sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian ada mobil berhenti dan turunlah satu orang dari mobil itu, lalu menanyakan eh, siapa yang namanya Ari. Lalu Ari jawab, gue. Gitu. Jadi dengan maksud Ari juga tidak ada tahu ada maksud apa itu orang. Setelah Ari jawab gue, itu si orang itu langsung mencabut pisau dari pinggangnya itu langsung ditusukkan ke arah perutnya Ari ya. Saya lupa berapa kalinya, pokoknya ditusukkan ke arah perutnya Ari. Eh, kemudian ya saat itu orang-orang orang yang nusuk itu ditangkap dan yang disesalkan saat itu adalah teman-temannya Ari. Mestinya pada saat ditusuk seperti itu, harusnya Ari itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Ini mungkin mereka ya dalam keadaan kacau atau panik, dibiarkanlah Ari itu lari pulang ke rumah. Ya jaraknya cuma memang 3 rumah. Kebetulan pintu rumah pagernya itu dikunci, akhirnya Ari itu naik ke atas pagar dalam keadaan terluka. Masuk ke dalam rumah, kebetulan ada ibunya di situ. Ibunya lihat, Ari itu bilang sama ibunya, "Mah, Ari ditusuk." Seperti itu. Ibunya juga panik. Ibunya panik mau bawa ke rumah sakit, tapi ibunya masih masuk ke dalam untuk ganti baju. Karena ibunya dulu masih pakai daster gitu loh. Akhirnya sebelum ibunya turun, teman-temannya datang ke rumah Ari, gedor-gedor pintu. Akhirnya dibukakanlah sama pembantu itu pintunya. Baru Ari itu diajak ke rumah sakit Pertamina di Jakarta itu. Tapi kan sebetulnya itu sudah buang waktu, mungkin bukan menit ya, udah puluhan menit dan banyak darah yang terbuang. Jadi sampai di rumah sakit, Ari itu sudah tidak bernyawa. Jadi dokter juga bilang seandainya pada saat itu begitu ditusuk langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa tertolong.
Tapi kenapa mesti lari ke rumah dulu, mesti nunggu temennya dulu, mesti nunggu ibunya dulu, seperti itu. Ya, mungkin itu juga sudah takdir dari Tuhan, seperti itu. Jadi setelah ditanya, kenapa Ari itu ditusuk? Karena kecemburuan. Jadi banyak cowok-cowok yang di luar sana tuh lihat Ari itu kan cakep anaknya, disenengin sama banyak cewek-cewek. Mereka pada cemburu. Jadi cowok-cowok itu pada cemburu. Akhirnya mereka masih cowok-cowok yang cemburu itu menyewa seorang, katakanlah seorang pemabuk gitu ya, preman pemabuk, dikasih minuman keras, dikasih uang, saya lupa, dikasih uangnya berapa, untuk nusuk Ari itu. Dan setelah si cowok yang nusuk itu sadar, dia tuh sampai nangis-nangis, menyesal-menyesal, minta maaf. Dia tidak tahu kalau yang ditusuk itu Ari. Bahwa Ari itu, Ari Adrianus, anaknya Susana itu dia tidak tahu. Karena dia dalam keadaan mabok, cuma dibilang namanya Ari untuk ditusuk seperti itu. Mungkin nusuknya juga pada saat itu bukan nusuk ingin niat membunuh, tapi cuma ditusuk aja gitu loh. Jadi si yang nusuk itu juga sangat menyesalkan. Dia tidak tahu kalau yang ditusuk itu Ari Adrianus anaknya Susana. Kedua yaitu tadi terlambat dibawa ke rumah sakit seperti itu. Mhm. Begitu ya, Kak Maaf, Jasmine. mohon maaf tadi sinyalnya putus-putus. Jadi yang saya tangkap itu Bung Ari ini pernah punya pacar, habis itu cemburu ya itu orang. Jadi yang cemburu itu bukan cewek ya. Ari memang saat itu punya pacar. Tapi yang cemburu itu sama Ari bukan cewek, tapi cowok. Karena cowok-cowok ini banyak cewek-cewek yang suka sama Ari. Nah, si cowok-cowok ini tidak suka kalau cewek-ceweknya dia itu suka sama Ari gitu loh. Padahal Ari ya tidak ada hubungannya sama cewek-cewek itu. Oh gitu ya udah terima kasih. Mungkin Oke. Mbak, kalau misalkan saya juga tanya ke Mbak Weda juga, eh, ini ditulis gak tentang ini di bukunya gitu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Iya, tadi kalau nggak salah dengar ya karena sinyalnya terputus-putus, Mbak Weda, apakah hal ini juga ditulis di buku nih, Mbak? Iya, ada. Jadi teman-teman yang penasaran dengan kisah ini, sebenarnya kisah ini udah ada di buku dan memang setelah Adrian meninggal itu menjadi pengalaman yang traumatis buat Bunda. Karena setelah itu Bunda juga harus posisinya itu udah seperti jatuh tertimpa tangga. Karena sebelumnya Bunda itu kan bercerai dari mantan suami yang pertama, kemudian anak laki-lakinya meninggal itu ada pengalaman yang sangat traumatis. Di mana ketika itu terjadi, Bunda itu sampai depresi, kemudian mencoba melakukan mencoba melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali, mulai dari minum obat sampai mau membakar dirinya sendiri kayak gitu. Jadi eh, memang hilang kepergian si Ari ini memang cukup traumatis untuk Bunda Susana seperti itu. Karena memang Bunda Susana sendiri sangat menyayangi si Ari ini itu sangat 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 disayangi sama Bunda gitu loh. Bahkan ketika Ari mau pergi sekolah ke Belanda waktu itu sekolah musik, Bunda sempat keberatan karena ingin Ari yang menemani di saat apa Bunda Susana dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Apalagi ketika setelah Bunda bercerai dari mantan suami yang pertama, Ari ini adalah sosok yang menemani Bunda jatuh bangunnya Bunda ketika itu. Ari yang menemani, makanya ketika Ari nggak ada, Bunda juga semakin jatuh. Dan itu udah ada di buku. Iya, begitu Gitu sih. Jasmine ya. Oke. Berikutnya Kak Yeremia Satria, silakan nih Kak. Baiklah, terima kasih ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Om. Maaf, maaf. Oke. Oke, siap. Asik. Ya. Oke, berikutnya Kak Yeremia, silakan nih Kak. Cek, Kak Tiwi, suara saya bisa kedengaran kan? Kedengeran Kak. Oh ya, baik.
Terima kasih Teh TV untuk kesempatan pada malam hari ini yang di mana kita mengenang kembali ya mengenai tentang Bunda Susana. Saya juga mengucapkan selamat malam. Shalom, Om Cliff. Selamat malam. Shalom. Malam hari ini boleh bertemu kembali dengan Om Cliff meskipun saya baru pertama kali pada malam hari ini bertemu dengan Om dan juga Mbak Weda sebagai yang membantu Om Cliff untuk menuliskan buku tentang Bunda Susana. Jadi saya ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Om Cliff. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Om Cliff juga dan juga Mbak Weda juga. Satu hal kita tahu bahwasanya Bunda Susana ini salah satunya tadi sempat disinggung juga oleh Om Cliff bahwa beliau ini termasuk bisa saya katakan termasuk merupakan peranakan Belanda. Betul ya Om Cliff ya? Iya, betul, betul. Nah, bahkan tadi sempat dikatakan juga beliau ini juga kerap kali dipanggil mami atau mama di dalam keluarga. Nah, satu hal yang menjadi masterpiece-nya dari film-filmnya Bunda ketika pada waktu almarhum Bunda Susana masih hidup, itu yang menarik bagi saya pribadi itu Om mengenai tentang film Ratu Ayu Cawan Arang atau Sakti Cawan Arang. Kebetulan tahun 2023 kemarin sudah ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang budayawan dan juga beliau adalah salah seorang praktisi spiritual yang dimana beliau menulis mengenai tentang Ratu Ayu Cawan Arang berdasarkan naskah rontal Serat Cawan Arang atau yang disebut juga dalam bahasa Balinya kata Twanira Ida Srimpu Barada. Jadi memang mengisahkan kalau kita bisa melihat juga di dalam film di situ ada yang lebih ditonjolkan itu adalah mengenai tentang kehidupan Ratu Ayu Cawan Arang, lalu kemudian juga ke enam atau ke delapan muridnya atau sisya beliau, dan juga kemudian bagaimana akhirnya nanti Ratu Ayu Cawan Arang itu diruat atau bisa dikatakan dalam bahasa Balinya itu dilukat oleh Kubarada. Nah, yang ingin saya tanyakan Om, ketika pada waktu Bunda bermain peran sebagai Ratu Ayu Cawan Arang, ada tidak Om ketika pada waktu proses syuting selama film ini itu beliau juga mungkin mempelajari naskah-naskah asli susastra Calon Arang. Sekarang tadi kan sempat Om Cliff bilang di dalam salah satu tanggapan dari penanya bahwasanya ketika pada waktu disodori berbagai skrip film itu kan Bunda itu kan akhirnya kan mengkoreksi bahkan juga mulai apa ya pencoret-coret istilahnya merevisi bagian-bagian penting karena bahwasanya kalau kita melihat Ratu Ayu Cawan Arang ini kan sebenarnya kan merupakan salah satu musuhnya Prabu Erlangga di dalam sejarah, ya kan? Di dalam Prasasti Pucangan, Dwi Bahasa disebutkan ada seorang perempuan perkasa bagaikan Batari yang dimana berhasil menaklukkan ibu kota kerajaannya Erlangga di Wotan Mas pada tahun 1032. Itu yang pertama, Om Kli. Kemudian yang kedua, mengenai tentang kegemaran Bunda Susana almarhum tentang bunga-bunga. Tadi kan sempat disinggung juga oleh TTW ketika pada waktu ada satu momen di mana ternyata beliau ada di halaman belakang dan kemudian kan satu yang disukai oleh beliau itu mengenai tentang bunga-bunga melati kalau tidak salah tadi itu. Nah, adakah Om dalam hal-hal ini Bunda almarhum Bunda itu menyukai beberapa bunga-bunga lain selain bunga melati? Karena bahwasanya sepengetahuan saya, kelompok peranakan Belanda atau bahkan mungkin kelompok Tionghoa peranakan yang di mana mereka itu hidupnya ala gaya-gaya kebarat-baratan atau bisa dikatakan kelompok Spreken itu juga sangat suka dengan bunga. Demikian dua pertanyaan itu yang mungkin bisa ditanggapi oleh Om Cliff pada malam hari ini dan juga mungkin nanti bisa disinggung juga oleh Mbak Weda. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Ya, terima kasih Kak Yeremia. Nah, silakan nih Om Cliff untuk pertanyaannya tadi. Apakah Bunda juga mempelajari naskah-naskah tertentu nih, khususnya juga Oke, film? oke, terima kasih. Oke, yang pertama, memang betul Bunda adalah
keturunan Belanda. Jadi ayahnya adalah seorang Belanda Tulen ya. Jadi ayahnya Susana itu tentara Belanda Kenil yang sedang bertugas di Indonesia. Dan terus kemudian ketemu dengan ibunya Susana, menikah, yang kemudian mempunyai 4 orang anak dan Susana adalah yang paling kecil atau anak keempat atau bungsu. Kemudian kalau untuk film Calon Arang, Susana juga ikut merubah naskah-naskah itu dan pada saat itu memang Susana itu didampingi sama seingat saya yaitu didampingi oleh orang dari pariwisata Pulau Bali. Eh, tuh namanya saya lupa ya. Pokoknya pakai I gede apa gitu saya lupa namanya. Itu Susana itu diarahkan, dibimbing dengan tradisi-tradisinya Bali seperti apa dan juga diajarin untuk membaca mantra-mantranya Bali. Dan Susana juga melakukan puasa saat syuting film itu dan film itu memang di syutingnya kebetulan juga di Pulau Bali dan di Jakarta. Di Jakarta adalah di Anjungan Taman Mini. Jadi ada beberapa yang di anjungan Taman Mini itu tidak banyak, tapi boleh dibilang 75% itu adegannya diambil di Pulau Bali. Dan Susana yaitu mempelajari budayanya Bali, tradisinya Bali, mantra-mantranya Bali itu dipelajari dan ada yang mendampingi orang Balinya itu dari pariwisatanya sendiri itu. Tapi saya lupa namanya itu. Ya, begitu Kak Yeremia sudah terjawab. Kita ke Mbak Weda mungkin mau menambahkan. Pertanyaan kedua belum, Teh. Oh, yang tadi tentang apa nih Kak? Boleh dinotis lagi. Yang apa? Mengenai tentang bunga-bunga lain Om yang Oh iya, disukai Oh oleh ya, Anda. sorry. Nggak ada. Jadi Susana itu tidak ada bunga lain yang disukai kecuali melati. Bahkan sebelum almarhum itu meninggal, beliau berpesan sama saya dan pesan ini saya sampaikan ke siapapun yang mau nyekar di makamnya Susana. Yang jaga makam itu juga saya sampaikan, saya wanti-wanti. Siapapun yang nyekar ke makamnya Susana hanya boleh menebar bunga melati. Kalau ada bunga lain selain melati, tolong disapu, tolong dibuang. Eh, Penjaga makamnya nanti kalau yang ngasih bunga mawar, bunga kenanga, dan lain-lain marah gimana? Yang punya makam ini siapa? Lagian kan saya sudah berpesan, bukan cuma di sini, di infotainment, di televisi, di berita-berita, di majalah, di koran. Kalau sampai mereka tidak baca, tidak mendengarkan, atau mereka pura-pura tidak mendengarkan, itu bukan salah saya. Jadi mereka harusnya itu sudah menyebar ya berita ini sudah menyebar kemana-mana. Jadi dari kecil sampai Susana meninggal itu memang sukanya hanya bunga melati, tidak ada bunga lain. Begitu sampai Susana meninggal pun di makamnya itu hanya boleh ada bunga melati, tidak boleh ada bunga lain. begitu ya. Oke, dari Mbak Weda, barangkali mau menambahkan Mbak Weda. Saya rasa udah cukup sih, Mbak, udah dijawab sama Om Cliff semua. Oke, siap. Kita ke pertanyaan by chat dulu. Ada dari Cak nih. Maaf belum bisa open cam. Izin bertanya, buat Pak Cliff, saya penasaran. Di balik citra horor almarhumah Suzana yang begitu melekat, apakah ada cerita atau pengalaman Bapak bersama Bunda yang memiliki kisah lucu, komedi, atau kocak waktu syuting maupun di kehidupan nyata? Begitu, silakan Om. Oke, ada. Jadi kalau nggak salah ya, saya ingat ini antara judulnya itu waktu syuting Malam Jumat Kliwon atau Malam Satu Suro, saya lupa itu. Tapi pada saat itu kita syuting itu Sundel Bolong itu biasanya mulainya dari maghrib sampai sampai subuh atau sampai jam 5 pagi, setengah 6 pagi itu. Ya kadang-kadang juga pulang jam 2 malam, jam 3 pagi, apa jam 2 pagi, jam 3 pagi baru pulang. Jadi ada satu momen kita pulang naik mobil gitu kan, saya nyetir, Susana itu senang duduknya di belakang. Jadi kursi joknya di belakang tidak mau di depan karena nanti terlalu mencolok eh,
dilihat kalau duduk di depan nanti banyak orang lihat. Karena begitu selesai syuting, Susana itu kostumnya, make upnya, rambut palsunya atau wignya itu yang berbentuk seperti sundel bolong itu belum dicopot, belum dibersihkan. Jadi itu dibersihkannya nanti di rumah sekalian mandi seperti itu. Kebetulan kita lewat jalanan di Kemang. Di Kemang itu pada saat itu ya tahun-tahun segitu kan masih banyak razia malam polisi-polisi itu sering merazia mobil-mobil untuk ditanya eh, kenapa keluar malam, KTP-nya mana, apa segala macam. Nah, saya itu di stop kendaraannya. Saya buka saya buka jendelanya, polisinya nyapa saya, "Selamat malam, Pak." Itu saya jawab, "Selamat malam, surat-suratnya mana?" Belum saya ambil surat-surat, polisinya nengok ke belakang, mau ngintip di belakang tuh ada siapa. Dilihatlah ada Susana di belakang jok itu. Polisinya itu teriak. Saya lupa dia teriak apa. Pokoknya dia teriak di mana, sambil dia bilang, ada setan, itu kan. Nah, dia teriak-teriak, dia lari ke arah temannya. Akhirnya teman-temannya itu rame-rame datang ke mobil saya untuk membuktikan benar nggak di belakang jok mobil saya itu ada setan seperti itu. Dengan rasa takut, mereka tuh ngintip sedikit-sedikit, sedikit-sedikit gitu kan. Lalu salah orang polisinya itu memberanikan bicara sama saya, "Pak, itu di belakang Bapak siapa? Bapak tahu nggak?" "Iya Pak, itu istri saya." "Hah? Istrinya setan?" "Bukan Pak, itu istri saya Susana baru pulang syuting." "Oh, Susana." Jadi kita saling tertawa di situ. Jadi, oh ya, ya malah malah pada minta apa, minta kenalan gitu, minta foto, bah. Ya udah, saya nggak jadi diperiksa suratnya. Ya udah silahkan jalan. Seperti itu cerita lucunya. Makasih. Mhm. Itu ya salah satu cerita lucunya ya. Siap, siap. Begitu ya, Kak Cak. Ya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Kak Gisela. Sebelumnya saya pernah nonton dokumenter Queen on Black Magic ini di Jakarta, Film Week tahun lalu dan semakin tertarik dengan kehidupan Bunda Suzana. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Lupa-lupa ingat kalau Bunda hanya mau main film dengan Pak Sisworo ya. Bisa diceritakan lebih jauh Om Cliff mengenai kedekatan beliau dan kenapa? Terus juga apakah ada unreleased project atau impian dari Bunda Susana namun belum terinisiasi? Kenapa dan apakah ada kelanjutannya Om? Dan untuk Kak Weda, bab mana yang paling favorit dan menantang pada buku ini? Mungkin yang pertama nih terkait Siswara Gautama Putra nih. Om Cliff, gimana kedekatan Bunda dengan beliau? Oke, makasih. Jadi yang pertama mengenai sutradara Sisworo Gautama Putra itu sebetulnya itu bukan direncanakan, tapi gimana ya, Susana itu kan dulu film-filmnya booming ya, seperti film selalu box office selalu meledak. Itu selalu dikontrak itu sama perusahaan itu 3 kontrak sekaligus. Nanti baru film pertama baru selesai, baru mau jalan film kedua, itu sudah dikontrak lagi untuk yang keempat, kelima, dan keenam. Seperti itu. Nanti yang kedua selesai, ketiga selesai, keempat selesai, ini 5, 6 belum dibikin, itu sudah dibikin yang 8, 9, 10 dikontrak lagi. Nah, jadi si produser itu tidak mau melepaskan Susana karena Susana ini aset ya buat dia, menguntungkan buat perusahaannya karena film-filmnya Susana itu selalu booming. Untuk sutradara Sisworo Gautama Putra itu memang waktu awal mulai syuting bareng sama Susana itu tahun 81 itu dari pertama kali film Sundel Bolong. Sundel Bolong, Nyi Blorong, kemudian Sangkuriang, Perkawinan Nyi Blorong, dan lain-lain. Begitu juga dengan sutradaranya. Si produser berpikir sutradaranya ini cocok. Cocok bekerja sama dengan Susana. Jadi bukan Susana tidak mau dengan sutradara lain, tidak. Nah, si sutradara ini pun dikontrak sama seperti Susana. Jadi 3 film, belum habis ditambah lagi 3 film. Jadi eh,
Kalau dibilang Susana cocok sama sutradaranya tidak, bahkan sering berantem di lokasi syuting itu sering berantem. Berantem dalam arti adalah memperdebatkan masalah cerita. Nanti Susana nggak cocok, ini nggak cocok nih ceritanya seperti ini nggak nggak boleh masa begini. Sutradaranya bertahan, enggak, ini dia manggil Susana kan Susi gitu kan. Enggak Sus, gua gini gini gini, enggak, gua nggak mau, nggak bisa, nggak mau ribut sama sutradaranya. Tidak syuting 2 hari. Jadi syuting itu berhenti, syutingnya 2 hari gara-gara ribut soal cerita. Nanti penengahnya ya kembali produsernya mediasi lagi, dicari jalan keluarnya seperti apa. Jadi eh, hanya kebetulan saja memang cocok. Jadi Susana sama Sisworo itu cocok, tapi bukan berarti cocok. Eh, Bagaimana? Ya itu saya bilang sering berantem juga di lokasi itu mereka berdua tuh sering berantem, sering debat gitu. Tapi mungkin si produsernya karena sudah juga terlanjur kontrak, karena mungkin pada saat itu yang dianggap mumpuni untuk membuat film horor adalah sutradaranya si Soro. Memang ada sutradara-sutradara lain yang bisa bikin film horor, tapi pada saat itu yang lebih mumpuni adalah pas si Soro itu. Seperti itu. Ini berikutnya, Om, apakah Lalu ada pertanyaan kedua, itu project unreleased atau impian dari Bunda Susana namun belum terinisiasi? Kenapa dan apakah ada kelanjutannya, Om? oh ya, jadi Susana itu pernah mengeluh pingin apa bosen bosen main film-film horor. Susana tuh kepingin main film komedi. Pengen sekali bisa ya, ikut main film komedi karena Susana belum pernah main film komedi. Film-film yang lain kan ada ya drama apa sedih inilah segala macam, tapi komedi itu belum pernah. Dia mengutarakan sama produsernya. Tapi produsernya itu menolak. Dia bilang, "Sus, jangan macem-macem. Kamu tuh sudah punya penggemar sendiri, penggemarmu itu penggemar film-film horor dan semua film horormu itu selalu booming. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan? Filmmu selalu sukses, kita selalu untung. Tapi kalau aku suruh coba-coba bikin film komedi, aku menyerah. Aku tidak mau." Produsernya bilang, "You boleh cari produser yang lain yang mungkin mau bikin film komedi sama kamu." Yaitu yang sampai Susana meninggal itu yang belum terrealisasi untuk bikin film komedi. Begitu ya, Kak Gisel. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Weda. Bab mana yang paling favorit dan menantang pada buku ini, Kak? Kalau bagian yang paling favorit tadi ya Mbak ya, yang bagian punya budaya tadi di Jepang juga sudah cerita. Tapi kalau bagian yang menantang, tadi saya tanya bagian menantang juga ya. Nah itu kalau bagian yang menantang itu di bagian paling akhir buku ini, di bagian ketiga Mbak. Jadi di bagian ketiga buku ini itu kan menceritakan tentang Bunda Susana dan keluarganya. Nah, salah satu bagian dari cerita ini adalah Karena ketika udah ada Bunda tagnya Susana apa waktu itunya belum ditetesin. ketika apa namanya saya melakukan editing di bagian ini, saya tuh beberapa kali sampai wawancara sama ngobrol sih sebenarnya sih ngobrol sih bukan ngobrol. Oh, ini bagian ini nggak apa-apa nih karena saya tuh ada bagian-bagian yang sensitif di konflik itu seperti misalnya ketika waktu konflik ditembak terus sampai ke pengadilan dan saat itu posisinya kan bunda juga lagi sakit ya. Nah saya tuh ketika menggarap bagian ini saya sangat berhati-hati karena saya khawatir ini nanti kira-kira akan menyalahi undang-undang nggak ya Om? Apakah ini kan seperti itu nggak ya Om? Dan itu menjadi obrolan kami tim redaksi juga. Coba dong di pick lagi Om Cliff-nya gitu. Dan ternyata karena ini emang kisah nyata dan Om Cliff juga Bunda Susana mengalami itu, akhirnya eh, saya bersama teman-teman yang lain memberanikan diri untuk menyelesaikan bagian terakhir dari buku ini. Itu yang sangat menantang karena jujur ya kami tuh takut dan makanya ketika mengerjakan bagian terakhir itu saya kira itu yang bagian paling lama dan banyak nawarnya karena akhirnya ada bukti kan di buku ini kalau teman-teman baca itu ada bukti kayak apa ya surat
permukaan sama ada slot bersiap dari bunda Susana. Itu benar-benar itu membuktikan bahwa bagian terakhir dari buku ini tuh cukup apa ya, cukup menantang untuk diselesaikan, cukup menantang untuk tidak dibaca. Beberapa kali saya ketika setelah saya ngedit, saya nambahin, saya menambahkan beberapa bagian, saya balikin ke Olive, oh tolong dibaca lagi, ini udah seperti ini kejadiannya enggak. Itu sih Mbak, menurut saya bagian yang paling menantang selama saya menggarap ini. Ya, begitu ya, Kak eh, Gisela. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Gisela. Maaf terakhir, lagu favorit Bunda Suzana apa ya? Terima kasih. Maaf banyak pertanyaan, nggak apa-apa Kak. Om Cliff, silakan, tapi boleh di unmute dulu. Oke, siap. Hmm. Iya, silakan Om Cliff. Lagu favorit. Gimana pertanyaannya apa tadi agak keputus-putus soalnya. Oh ya, ini lagu favorit Bunda Susana. Ada yang bertanya nih apa nih? Lagu favorit itu yang dinyanyikan sama Elvis Presley, kalau nggak salah Love Me Tender. Hmm. Itu ya, Kak Gisel ya. Oh, baru tahu juga nih kita ya. Lagu favoritnya Bunda. Oke, siap. Nah, ini kita masih di kalau masih ada pertanyaan lagi dari Kak Samsul Huda. Mohon maaf kalau salah, sepertinya dalam dunia nyata beliau sangat menutup diri dan mengurangi berinteraksi dengan orang banyak. Apa ada hal yang ditakutkan beliau? Dan siapakah teman dekat yang dijadikan tempat mengadu dari hati ke hati selain Om Cliff? Dan saya salut dengan Om Cliff yang bisa mengimbangi gaya hidup beliau. Terima kasih. Ya, silakan nih Om Cliff. Sorry, sorry gimana? Saya nggak nyimak. Gimana? Ya, ini kenapa sih beliau itu menutup diri atau mengurangi berinteraksi dengan orang banyak? Apakah Ya, Bunda Susana tuh takut sesuatu gitu, Om? enggak. Jadi bukan takut sesuatu. Jadi kebetulan kalau ketemu sama orang secara kebetulan ya Bunda Susana itu ramah. Tapi juga tadi terjawab eh, istilahnya menjaga apa ya? Menjaga image-nya. Jadi Susana tuh mau orang melihat Susana hanya di film. Penasaran. Jadi orang mau lihat Susana itu harus membeli tiket, harus nonton film. Jadi istilahnya maaf ya, bukannya sombong. Jadi nggak gratis untuk lihat Susana itu boleh di mana saja bisa lihat Susana. Kalau seperti artis-artis zaman sekarang gitu kan, kita bisa lihat mereka di mana saja, bahkan di mall, di jalanan gitu, di rumah makan. Susana nggak mau, Susana menjaga image itu. Jadi orang mau tahu siapa saya, siapa Susana, ya lihatnya di bioskop. Itu image yang dijaga sama Susana, bukan sombong. Tapi kalau kebetulan lagi syuting, ketemu di jalanan dengan orang itu tetap ramah seperti itu. Mhm. Sama ini, Om, apakah Bunda Susana punya tempat mengadu hati ke hati? Jadi teman akrab, teman dekat nih selain ya cerita ke Om Cliff. Apakah ada yang lain juga? Tidak ada. Jadi Susana sampai meninggal pun pernah bilang ke saya, istilahnya berterima kasih sama saya, terima kasih sama Yesus sudah mempertemukan almarhum dengan saya. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa saya percaya itu cuman kamu. Eh, jadi Susana tuh curhat apapun yang tidak pernah dicurhatkan kepada orang lain tuh selalu dicurhatkan kepada saya. Ada keinginan Susana apapun itu selalu disampaikan kepada saya. Itu tidak apa ya, jadi boleh dibilang tidak tertutup sama saya itu. Jadi dari hal kecil apapun itu selalu diceritakan kepada saya dan tidak pernah kepada orang lain kecuali sama Tuhan. Mhm. Begitu ya, Kak Samsul ya. Ini dari Kak Gisel. Terima kasih Om Cliff dan Kak Weda untuk jawabannya. Semakin tertarik untuk beli bukunya. Gas Kak, beli bukunya ya. eh, ada di marketplace. Kemudian dari Kak Gali M. Yusuf, jika tidak keberatan aku ada satu pertanyaan. Parfum beliau khas aroma melati. Boleh di-spill parfum yang beliau gunakan? Karena aku kesulitan untuk cari parfum aroma melati. Kalau ini sih aku beli parfum aroma melati sekalian beli bukunya ya, ada juga. Atau dari Om Cliff mau menambahkan?
Ya, memang ada yang udah kita bikin yang aroma melati itu yang sama sama Madani, jadi bisa dibeli di situ. Ada ada juga yang bisa dibeli di luar, tapi ya mohon maaf, itu saya nggak bisa nyebut merek ya karena itu nanti endorse lagi. Dan itu harganya memang apa cukup lumayan lah. Tapi yang kita buat itu yang dijual sama Madani itu sudah boleh dibilang 99% sama. Mhm. Siap. Yang ini parfumnya ya, kebetulan aku beli juga. Iya, betul, betul ya. Iya. Ini dari Kak Denny Satria Putra bertanya, selamat malam. Izin bertanya kepada Om Cliff. Selama nonton film Bunda Susana termasuk aktris horor yang hampir sempurna aktingnya. Pertanyaannya adalah selama syuting film, tingkat kesulitan apa Bunda Susana yang pernah alami dan apa yang beliau pernah takutkan selama syuting nih Om? Lama syuting tuh tidak pernah ada yang ditakutkan sama Susana. Ada satu momen di mana Susana itu lagi syuting saya tahu itu di rumahnya di Pondok Indah itu di Jakarta Selatan, Sundel Bolong itu ya kalau nggak salah Telaga Telaga Angker ya, kalau nggak salah film Telaga Angker itu. Di mana ada adegan yang Susana sedang dikejar sama penjahat. Penjahat itu pintu dikunci dari dalam, kemudian Susana berusaha untuk meloloskan diri, harus lari dari menyelamatkan diri dari lantai dua. Lantai dua itu eh, bagaimana harus bisa sampai ke lantai satu. Itu sutradaranya sudah menyarankan untuk pakai stand in, tapi Susana berkeras kepala tidak mau pakai stand in. Akhirnya Susana melakukan adegan itu sendiri dari lantai dua, megang tali untuk turun ke lantai satu. Tapi kemudian pegangan talinya itu lepas dan Susana itu jatuh dari lantai dua ke lantai satu, yaitu menyebabkan cedera yang cukup serius untuk Susana seperti itu. Hmm, begitu ya Kak ya. Itu untuk pertanyaan semua di chat. Karena waktu sudah pukul 21:41, kita sebentar lagi closing ya. Tapi boleh deh satu pertanyaan lagi dari Kak Yeremia Satria. Ini raise hand, boleh Kak? Apa nih yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya Teh, makasih Teh. Ini tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan tadi kepada Om Cliff tadi itu. Jadi begini Om Cliff, izin bertanya Om, ketika kedekatan Om Cliff dengan Bunda pada waktu Bunda masih ada ini, adakah selama kehidupan Bunda sehari-hari di rumah atau bahkan ketika bertemu dengan sanak keluarga, itu Bunda Susana juga memakai selain bahasa Indonesia ya, kan keluarga peranakan Belanda kan juga pasti punya banyak kerap kali mempergunakan bahasa-bahasa Belanda. Kira-kira pernah tidak dalam pengalaman bersama dengan almarhum Bunda Susana, Om Cliff juga pernah menyaksikan sendiri ketika Bunda Susana berbicara dengan mempergunakan bahasa Belanda. Demikian dari saya. Terima kasih Om. Oke, terima kasih. Jadi Susana memang bisa berbicara bahasa Belanda. Kebetulan yang bisa bahasa Belanda di sini adalah kakaknya Susana. Masih ada ya, tapi udah sekarang tuh udah sepuh, udah apa ya, udah pikun lah. Jadi kalau datang kakaknya datang itu ngomongnya bahasa Belanda. Dan kalau sehari-hari di rumah sini di Kebon Dalam di Magelang itu Susana sehari-hari itu berbicara dengan saya juga bahasa Belanda. Kebetulan saya juga didikan dari orang tua saya adalah dulu dapat pelajaran bahasa Belanda. Jadi saya sama Susana juga bicara bahasa Belanda. Untuk saudara-saudara yang lain, untuk keluarga, anak atau cucu atau siapapun tidak ada yang bisa bahasa Belanda. Jadi Susana hanya berkomunikasi bahasa Belanda itu dengan kakaknya dan dengan saya. Kalau dulu ibu saya masih ada, belum almarhum, Susana juga bicara dengan ibu saya dalam bahasa Belanda seperti itu. Ya, terima kasih Om. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Yeremia ya. Terima kasih.
Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi ini lumayan seru, banyak yang bertanya. Jadi sudah melewati batas obrolan kita, tapi luar biasa. Terima kasih banyak antusiasmenya teman-teman semua ya. Dan mungkin sebelum ditutup, Tiwi mau bertanya dulu kepada Om Klip dan Mbak Weda nih sebagai closing statement. Kalau misalnya Bunda Susana hadir di tengah-tengah kita sedang ada di diskusi ini, apa nih yang ingin disampaikan oleh Om Klip dan juga Mbak Weda? Silakan Om Klip dulu. Ya, kalau buat saya, terima kasih untuk mengizinkan buku ini bisa terrealisasi atau dirilis gitu ya. Jadi terima kasih untuk dukungannya ya. Saya tidak tahu dukungan seperti apa. Seperti Mbak Weda cerita tadi ya, sempat datang ke dalam mimpi. Bahkan Susana juga sempat datang ke dalam mimpi. Saya sebelum buku ini dibuat, Susana bilang sama saya, Pak, mau bikin buku ya? Saya jawab iya. Susana jawab lagi, bikin yang bagus ya Pak. Iya, saya bilang seperti itu. Jadi ya secara tidak langsung mungkin ada dukungan apa yang saya tidak tahu, tapi terima kasih untuk buku ini sampai terrealisasi itu. Mhm. Baik, dari Mbak Weda? Oke, jadi kalau Bunda Susana ada di sini, saya coba pengen bilang terima kasih Bunda karena sudah memilih saya untuk menjadi bagian buku ini. Terima kasih. Itu aja. Siap. Terima kasih Om Cliff dan Mbak Weda, luar biasa sekali ya. Di malam hari ini kita bisa sama-sama untuk mengingat kembali bagaimana Bunda Susana hidup berkarya jatuh bangun tapi bisa tetap survive dan menginspirasi sampai hari ini. Mudah-mudahan karya beliau bisa dinikmati hanya di masa lalu, di masa sekarang, tapi nanti bahkan setelah kita nggak ada ya, beliau tetap menjadi legenda di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Om Cliff dan Mbak Weda, sehat selalu, sukses selalu, semoga dimudahkan untuk segala urusannya. Ini teman-teman yang bertanya ya di chat, dari tadi ada beberapa ingin membeli bukunya di mana dan lain sebagainya, nanti bisa di ini ya, di Madani Pustaka, ada di marketplace begitu. Dan dengan demikian berakhir juga diskusi kita di malam hari ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita semakin dalam terkait sosok Bunda Suzana. Kita ketemu lagi Kamis depan, teman-teman ya, di acara diskusi ke-88. Nanti kita bakal ngobrol sama Pak Teh Bahtiar, seorang ahli geografi untuk membahas buku terbarunya, Toponimi di nama-nama yang ada di Jawa Barat seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, saya lupa. Kita foto dulu ya. Sebelum nanti live, live Zoom maksudnya. Kita foto dulu. Dibuka dulu kameranya. Kita akan foto bersama dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi kita foto ya. Satu, dua, tiga. Mbak Weda, Bu Dewe, Kak Ferdi, Kak Chen, Kak Octavian, Kak Gisela. Sampai ketemu di diskusi-diskusi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Tiwi. Terima kasih Kasih. semuanya. Terima kasih semuanya.